Oleh karena itu, saya menggugat kepada para ustadz, para kiai, para ulama, juga para kaum materialis yang memandang dunia ini secara kasat mata. Pandemik ini tidak benar-benar ada. Ini hanyalah kelemahan dan kebodohan kita, serta buruk sangka kita terhadap Allah. Allah itu sekecil apapun tidaklah pernah zolim kepada makhluk-makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Teori mutasi genetik menghasilkan makhluk hidup baru, atau menghasilkan makhluk hidup dengan kemampuan baru, atau menghasilkan makhluk hidup dengan sifat-sifat baru. Itu adalah kebohongan yang mengatasnamakan ilmu pengetahuan. Definisi mutasi genetik yang benar adalah teori mempertahankan sifat-sifat yang diinginkan dan menghilangkan sifat-sifat yang tidak diinginkan dengan paparan radioaktif nuklir atau cairan kimia tertentu. Akan tetapi tidak dapat diregenerasi. Artinya, keturunan selanjutnya cenderung kembali ke sifat-sifat nenek moyangnya. Oleh karena itu, dalam teori pemuliaan tanaman, bibit hibrida, bibit hasil mutasi genetik itu hanya mampu didapatkan manfaatnya maksimal pada F1. Keturunan selanjutnya banyak mengalami penyimpangan sifat, bahkan cenderung merugikan tanaman hasil mutasi genetik. Bahkan dalam kasus tertentu, tanaman hasil mutasi genetik tidak berbiji. Begitupun sel kanker. Sel kanker adalah sel hasil mutasi genetik. Pertanyaannya, apakah sel kanker itu memberikan keuntungan bagi kita manusia? Membuat kita manusia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa? Kita pasti akan sepakat menjawab tidak. Teori mutasi genetik hakiki adalah teori yang menyesatkan. Teori tersebut adalah teori seleksi alamnya Darwin, yang Darwin sendiri mengakui kegagalannya menurut Harun Yahya. Salah satunya dengan adanya teori Mendel. Teori mutasi genetik hakiki ala Darwin itu adalah teori dan hipotesa dari kaum materialis yang dipaksakan oleh para kaum kapitalis perusahaan farmasi untuk mempertahankan usaha mereka di tengah gempuran kampanye go organik dan go herbal, karena itu ancaman bagi mereka. Dulu kita tidak merasa dirugikan dengan adanya teori mutasi genetik ala Darwin tersebut, karena memilih obat kimia buatan atau memilih obat kimia herbal itu adalah pilihan. Akan tetapi sekarang teori mutasi genetik itu sekarang sungguh sangat merugikan umat Islam. Guru dipisahkan dari muridnya, masjid dipisahkan dari jamaahnya, ustadz dan ulama dipisahkan dari umatnya. Sekarang kita sadar, sekecil apapun bentuk pembangkangan terhadap Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, itu akan menimbulkan mudarat. Selama kita masih memahami definisi mutasi genetik ala Darwin tersebut, maka selama itu pula lah pandemi ini akan selalu ada dan berkelanjutan. Tidak akan pernah selesai dengan adanya PPKM, lockdown, jaga jarak dan pakai masker, karena akar masalahnya ada di sana. Dan selama itu pula rasa penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, akan selalu dikesampingkan, karena ada banyak Tuhan-Tuhan lain yang merongrong kemerdekaan manusia. Ada banyak orang yang merasa pintar dan didukung oleh teori-teori yang hebat dan penelitian-penelitian yang panjang, tapi semuanya tidak berguna dan sia-sia ketika hipotesa dan analisa-analisa tersebut tidak berlandaskan keyakinan pada kesempurnaan sistem penciptaan alam semesta. Sehingga pada saat itu yang kita butuhkan bukan teori-teori yang panjang dan rumit. Yang kita butuhkan hanyalah keyakinan akan kemahaesaan Tuhan dan sifat Maha Rahman dan Rahimnya. Kalau kita mau sedikit melihat dan memahami alam semesta ini serta bersandar pada Quran surat Al-Jasiyah ayat 13, bagaimana Allah nyatakan seluruh alam semesta ini dan beserta isinya ini diciptakan untuk tunduk kepada manusia. Oleh karena itu, ketika teori ilmu pengetahuan biologi mengatakan bahwa buah-buahan itu adalah sarana bagi tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan, maka karena keyakinan terhadap Maha Rahman dan Rahimnya Allah,
Harusnya kita bisa menolak, karena buah-buahan itu, kata Allah, adalah untuk kesenangan manusia. Quran Surat Abasa ayat 32. Bukan bertujuan untuk cadangan makanan tanaman, karena tanaman tidak membutuhkan makanan dalam bentuk karbohidrat, glukosa, fruktosa, protein, dan vitamin, karena tanaman itu membutuhkan unsur hara makanan dalam bentuk nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, serta unsur kimia mikro lainnya. Salah satu contoh lainnya adalah kita tidak butuh, bahkan dilarang untuk memecahkan teori hakikat Tuhan. Allah itu apa? Terbuat dari apa? Berada di mana? Cukup bagi kita mengagumi kemahasempurnaan ciptaan Allah untuk bisa memahami akan bukti adanya eksistensi Tuhan Allah. Kalau seandainya hewan itu bermutasi, tentulah kita akan menemukan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini akan jauh berbeda penampilan dan kemampuannya dari 5, 10, 50, bahkan 100 tahun yang lalu. Tapi pada kenyataannya kita tidak menemukan itu pada hewan semut. Padahal semut adalah hewan yang cukup banyak terpapar zat kimia pengawet makanan pada gula. Kita tidak menemukan nyamuk bermutasi dan memiliki kemampuan luar biasa. Padahal nyamuk juga salah satu hewan yang banyak terkontaminasi zat kimia berbahaya yang dikandung oleh darah manusia akibat mengkonsumsi obat-obatan kimia yang mungkin masih bisa ditoleransi oleh manusia, tapi akan berbeda dengan jika dikonsumsi oleh nyamuk. Malah kenyataan yang berbeda yang kita temukan di belahan bumi lainnya, di mana masyarakat Dubai senang memelihara hewan-hewan buas dan mereka mampu menjinakkan mereka. Apakah hewan-hewan buas tersebut bermutasi genetik? Kita pasti akan menjawab tidak, karena hal tersebut hanyalah bentuk perubahan perilaku semata. Semua makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan untuk membantu manusia mengemban tugasnya sebagai khalifah fil ard. Ia hanya akan menjadi ganas ketika dirinya merasa terancam, sebaliknya akan menjadi jinak ketika hidupnya tidak terancam. Seharusnya begitupun manusia, karena manusia adalah termasuk dalam kingdom animalia dalam ilmu taksonomi, ilmu pengelompokan makhluk hidup. Sayangnya, manusia itu berbeda dengan hewan. Kalau hewan hanya memikirkan makan hari ini dan esok, tetapi manusia tidak hanya memikirkan makan hari ini dan esok, tetapi juga memikirkan makan anak cucu mereka sampai 7 turunan. Sayangnya, hal itu dilakukan dengan melampaui batas, dengan menzolimi sesama, dan itu yang menyebabkan mereka lebih buruk dari hewan. Oleh karena itu, saya menggugat kepada para ustadz, para kiai, para ulama, juga para kaum materialis yang memandang dunia ini secara kasat mata. Pandemik ini tidak benar-benar ada. Ini hanyalah kelemahan dan kebodohan kita, serta buruk sangka kita terhadap Allah. Allah itu sekecil apapun tidaklah pernah zolim kepada makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.